Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini, kita mau bahas sesuatu yang lagi viral banget nih. Rojali, atau rombongan jarang beli. Anda mungkin udah lihat seliweran ya di TikTok atau X. Nah, kita mau kupas tuntas nih, apa sih Rojali ini? Kenapa kok bisa seramai ini dibicarakan? Kita udah kumpulin beberapa sumber artikel buat dibedah bareng. Betul, jadi Rojali ini intinya ya, sekelompok orang, seringnya sih anak muda, yang kumpul-kumpul, nongkrong gitu di mall, kafe, restoran. Rame-rame ya biasanya. Ya, seringnya rame-rame. Tapi, nah ini dia, belanjanya sedikit banget. Atau malah nggak beli sama sekali. Ini yang bikin pemilik usaha jadi agak gerah ya. Banget. Tapi ini juga kalau kita lihat lebih jauh, bisa jadi cerminan fenomena yang lebih besar. Pergeseran sosial mungkin. Oke, menarik. Jadi misi kita kali ini mau coba memahami lebih dalam ya soal Rojali ini. Iya, kita coba bedah lah. Ini sekedar apa ya, gaya hidup baru anak muda? Atau usaha biar kelihatan keren tapi budget terbatas? Atau jangan-jangan emang cerminan realitas ekonomi kita sekarang? Motivasi dibaliknya, dampaknya, kita coba lihat. Karena ini kayaknya lebih kompleks deh dari sekedar males beli. Oke, kita mulai dari definisinya dulu kali ya. Ciri khasnya tadi kan, datang gerombolan, terus yang beli cuma 1-2 orang aja gitu. Pesen es teh doang misalnya. Bisa jadi. Atau ya beli minuman paling murah gitu. Sisanya ya numpang duduk, nikmatin AC, pakai wifi gratisan. Kadang malah ada yang bawa makanan dari luar, terus ninggalin sampah. Nah, itu yang bikin kesal pemilik tempat. Pantesan jadi viral ya. Ini kan ramenya sekitar pertengahan 2024 ini kan, gara-gara banyak curhatan pengusaha di medsos. Betul, dan ironisnya gini, media sosial yang bikin keluhan ini viral, di sisi lain juga ikut mendorong perilaku Rojali ini. Maksudnya gimana tuh? Ya kan, tekanan buat eksis di medsos itu gede banget. Harus kelihatan nongkrong di tempat-tempat yang lagi hits, kekinian. Iya, biar nggak FOMO gitu ya. Nah, itu dia. Jadi ada benturan nih antara ekonomi pengalaman yang dicari Rojali, kan suasana, kenyamanan, pengalaman berada di sana, sama ekonomi transaksi yang jadi dasar bisnis F&B atau mall. Kemendak juga sempat bilang kan, pasca pandemi, fungsi mall itu jadi bergeser. Jadi kayak ruang rekreasi sosial juga, nggak cuma buat belanja. Oke. Terus pertanyaan gedenya nih, kenapa sih mereka jarang beli? Apa akarnya? Nah, dari beberapa sumber yang kita baca, kayaknya ada 3 akar utama nih yang saling kait-mengait. Pertama, jelas, realitas ekonomi. Nggak bisa dipungkiri, daya beli itu terasa melemah buat sebagian kalangan. APPBI juga ngomong gitu. Ada datanya nggak tuh? Juni 2025 itu nunjukin nilai belanja kelas menengah turun 1,2%. Tapi anehnya, kunjungan ke mall malah naik 4,5%. Loh, kok bisa? Rame tapi nggak belanja. Nah, itu disebutnya fenomena down trading. Orang tetap ke mall, tapi belanjanya lebih irit atau cari barang yang lebih murah. Atau ya itu tadi, cuma nongkrong. Belum lagi inflasi pangan, pengangguran. Jadi buat sebagian orang, jadi Rojali itu ya pilihan yang pragmatis lah. Masuk akal sih. Oke, itu ekonomi. Terus yang kedua? Kedua, kebutuhan sosial. Kita kan baru keluar dari pandemi nih. Orang tuh kangen banget interaksi sosial tatap muka. Iya juga ya. Pengen ngumpul lagi sama teman-teman. Betul, mall, kafe itu jadi semacam tempat ketiga. Tempat netral di luar rumah dan kantor sekolah. Nyaman, ada AC, bisa buat kumpul tanpa harus keluar duit banyak. Contohnya kayak Plaza Semanggi yang sekarang jadi Plaza Nusantara itu ya, fokusnya lebih ke ruang komunal katanya. Bisa jadi contoh itu. Jadi orang cari ruang publik yang nyaman dan terjangkau. Oke, ekonomi sosial. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini juga kuat banget pengaruhnya. Tekanan media sosial. Ini dia nih. Soal pamer-pameran itu ya. Flexing. Ya, flexing. Dorongan buat nunjukin gaya hidup ideal di medsos itu nyata banget. Ini bisa bikin orang kena money dysmorphia. Money dysmorphia? Apa tuh? Itu semacam persepsi yang keliru soal kondisi finansial sendiri. Bisa jadi merasa nggak aman padahal sebenarnya cukup stabil. Atau sebaliknya, malah jadi boros demi kelihatan wah di medsos. Ditambah lagi FOMO tadi.
Jadi Rojali ini semacam strategi gitu ya, biar tetap bisa hadir di tempat kekinian tanpa keluar banyak modal. Tepat, mereka kayak menukar modal finansial alias uang dengan modal sosial. Yang penting kelihatan ada di sana, update, semacam menciptakan ilusi kemakmuran lah buat coping sama tekanan itu. Wah, dalam juga ya ternyata. Kompleks banget penyebabnya. Terus dampaknya gimana nih ke bisnis dan ke masyarakat luas? Dampaknya ini ternyata nggak seragam ya. Buat retail non-F&B, kayak toko baju, elektronik, itu ya jelas kerasa pukulannya. Mall rame tapi kok transaksi sepi. Nah, tapi tadi katanya F&B malah bisa untung. Anehnya gitu, Hipindo, Asosiasi Pengusaha Retail itu malah bilang omset F&B bisa naik loh sekitar 5-10%. Logikanya, orang nongkrong lama-lama kan pasti haus atau lapar juga lah, minimal beli minum atau cemilan ringan. Oh gitu ya, jadi nggak semuanya negatif dampaknya buat bisnis. Iya, makanya bisnis juga harus adaptasi. Ada yang pakai strategi omnichannel, jadi toko fisik itu kayak showroom aja, nanti belinya online. Intinya, model bisnis mall itu kayaknya lagi bergeser. Dari fokus transaksi, jadi lebih ke arah pengalaman. Jadi ini menarik nih, Rojali ini secara nggak langsung bisa jadi malah nguntungin sektor F&B kecil sambil bikin retail besar mikir ulang ya. Dan maksa mall berubah dari tempat jualan doang jadi penyedia experience, gitu ya? Tepat. Dan secara sosial, ini memunculkan fenomena yang tadi disebut ilusi kemakmuran kelas menengah. Secara psikologis, ada resiko ya, yaitu tadi money dysmorphia, kecemasan finansial. Rojali ini bisa jadi kayak barometer nggak resmi gitu. Barometer kesehatan ekonomi real dan tingkat kepercayaan konsumen. Semacam protes diam-diam juga mungkin atas kondisi ekonomi. Oke. Terus ini fenomena khas Indonesia aja atau di luar juga ada yang mirip-mirip? Nggak cuma di sini kok. Ini kan mirip-mirip sama window shopping ya. Lihat-lihat doang nggak beli. Itu kan udah lama ada. Sekarang ada versi online-nya, e-window shopping. Oh iya, bener juga. Terus di luar negeri juga ada istilah kayak cafe loitering atau laptop squatters. Itu biasanya para digital nomads atau mahasiswa yang numpang kerja atau belajar di kafe berjam-jam. Tapi belinya cuma secangkir kopi. Terus kafe di sana gimana nanggepinnya? Ya, mereka punya strategi juga. Ada yang nggak nyediain wifi, ada yang kasih batas waktu duduk, macam-macam lah. Intinya, ini tren global. Orang pengen sosialisasi, pengen pengalaman, tapi dengan budget terbatas. Ada survei di AS, 1 dari 3 orang nolak undangan kumpul karena nggak punya uang. Wah, jadi ini masalah global ya. Soal konsumen yang cari pengalaman tapi budgetnya mepet. Dan dilema tempat ketiga buat bisnis. Betul. Jadi jelas ya, Rojali ini dan sekedar soal iseng atau malas belanja. Ini fenomena yang kompleks. Ada faktor ekonomi, kebutuhan sosial pasca pandemi, sama tekanan dari dunia maya. Ini cerminan cara orang beradaptasi di kehidupan urban modern kita. Jadi, pelajarannya apa nih buat kita semua? Buat pelaku bisnis, ya kuncinya adaptasi. Harus kreatif cari cara memonetisasi pengalaman itu sendiri, nggak cuma jualan barang. Nah, buat kita sebagai konsumen, ini jadi pengingat pentingnya sadar finansial. Melek finansial itu penting, dan juga bangun ketahanan mental biar nggak gampang kebawa arus tekanan citra di media sosial. Oke, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau ruang publik kita ini makin jadi tempat buat nongkrong aja, bukan buat belanja, kira-kira gimana ya kita harus mendefinisikan ulang nilai sebuah tempat? Dan nilai interaksi sosial di era sekarang ini, apakah sekedar hadir itu udah cukup bisa dianggap sebagai sebuah kontribusi? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.